Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Ramadhani dengan NIM 2107015020080 dari kelas K. Di materi pertama yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam harus diajarkan di perguruan tinggi. Sebelumnya kita harus pengertian dari pendidikan itu. Jadi pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Sedangkan dalam bahasa Arab, din berasal dari kata dana, yadinu yang berarti tatanan, sistem atau tatanan hidup. Jadi dalam bahasa Arab pendidikan berarti tata cara hidup. Ada berbagai sumber yang mengatakan perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, sumber psikologis. Jadi sumber psikologis ini mempunyai dua pendapat. Ada yang berkata bahwa pendidikan agama Islam itu perlu diajarkan di perguruan tinggi, dan ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan agama Islam itu tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga memiliki kajian di lingkungan perguruan tinggi. Yang ketiga, sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Yang keempat yaitu sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan fisiologis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan fisiologis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Strategi atau pendekatan yang dipakai dalam pengajaran agama Islam di perguruan tinggi lebih banyak ditekankan pada suatu model pengajaran. Jadi metode-metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat digunakan di perguruan tinggi, yang pertama pendekatan kajian Al-Quran secara Islam, yang kedua pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran, dan yang ketiga pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam atau masyakit as-syariah. Materi yang kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Pembahasan yang pertama itu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian atau definisi dari spiritualitas. Jadi menurut Sohar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta. Sedangkan menurut Ahmad Swaidi, spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Maka spiritualitas baru bisa dikatakan respon terhadap problem-problem masyarakat yang konkret dan kontemporer, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, yaitu fa'aqi wajhaka lid-dina hanifan fitrallahil lati fataran nasa 'alaihi la tabdila li khalqillahi li kanidil qayyimu walakinna aksaran nasil laya, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ada beberapa alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas, yaitu yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realitas dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dan yang keenam, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu perspektif keilmuan yang dibahas dalam bidang psikologi, yaitu dalam ilmu psikologi manusia diyakini memiliki jiwa secara alami yang dapat merasakan hal gaib. Dalam studi Hamali tahun 2013 tentang sumber agama dalam psikologis, dijelaskan pula melalui teori monistik yang menjelaskan mengenai sumber agama dalam aspek psikologi. Dalam teori tersebut, manusia diyakini dapat bertuhan karena manusia memiliki kemampuan berpikir. Yang kedua, dalam bidang sosiologi. Jadi, sosiologi agama memiliki objek kajian berupa masyarakat yang beragama. Menurut Emily Durkheim, agama adalah sebuah sistem yang memiliki kaitan dengan hal-hal yang sakral dan suci yang dapat menyatukan individu menjadi suatu masyarakat sesuai dengan norma keagamaannya. Yang ketiga, menurut filosofis.
Filsafat merupakan salah satu ilmu yang membahas segala sesuatu menggunakan rasio, termasuk mengenai Tuhan dan ketuhanan. Kemunculan manusia di muka bumi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman total tentang segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, untuk menjadi manusia yang universal. Dan yang terakhir, menurut teologis. Jadi menurut teisme, Tuhan adalah sang pencipta sekaligus yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Dalam pandangan teisme, Tuhan menciptakan alam semesta tetapi tidak ikut campur dalam pengendaliannya. Dalam panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri, serta dalam monoteisme, Tuhan hanya ada satu dan tidak berwujud. Ada beberapa cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Yang pertama, percaya bahwa tidak Tuhan selain Allah. Yang kedua, percaya akan kekuasaan Allah. Yang ketiga, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Dan yang keempat, menjaga sholat dan ibadah wajib lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu esensi dan urgensi visilah untuk membangun dunia yang damai. Yang pertama, agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih sayang dan kesejahteraan, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejahteraan hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Yang kedua, kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan, karena dalam dirinya telah dihidupkan salah satu tajalli Tuhan, yaitu roh. Yang ketiga, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dan yang terakhir, apabila manusia telah membangun atau mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilah. Visi ilah inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan. Materi selanjutnya yaitu peran agama dalam kebahagiaan. Yang pertama, definisi kebahagiaan. Jadi menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain mengatakan bahwa kebahagiaan atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan sebagai pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, keilmuan, ilmu, dan hikmah adalah Allah. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu definisi beriman. Jadi iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu yang artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Iman dalam makna iktiraf, membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Pengertian iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan dan campur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi, iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan dan atau pula merupakan pengetahuan tentang imam. Allah dalam surah Al-Hujurat bersabda bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka kepada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Materi selanjutnya yaitu Islam dalam agama kedamaian. Islam tidak pernah mengajarkan perbuatan teror, bahkan Islam justru menganjurkan persaudaraan. Islam adalah agama yang didasari dengan kasih sayang. Telah diriwayatkan hadis kepada Yunus dari Hasan dari Aswad bin Sari At-Timimi, ia berkata bahwa aku mendatangi Rasulullah dan aku telah berperang bersama Rasulullah. Pada hari itu para sahabat berperang hingga mereka membunuh anak-anak. Kejadian ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, bagaimana kepada kaum yang melewati batas dalam berperang hingga mereka membunuh anak-anak. Sehingga seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, mereka itu adalah anak-anak musyrikin juga. Segera Rasulullah menjawab, janganlah kalian membunuh keturunan, janganlah kalian membunuh keturunan. Lalu beliau berkata bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Selanjutnya, Islam menjamin kebahagiaan penganutnya. Secara teologis,
Beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Ibnul Qayyim al-Jauzi berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Orang yang beragama sudah pasti memiliki kualitas hati yang sehat. Ciri-ciri hati sehat adalah selalu berorientasi kepada masa depan dan akhirat, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah, tidak pernah lupa dan mengingat Allah. Maksudnya di sini yaitu berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taha ayat 123 yaitu Qala bita minaha jami'am ba'dukum libadin nadu fa imma ya tiyanakum minul hudam fa mitabba'a hudayya fala yawidu wala yashika, yang artinya dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi kebahagiaan dapat diperoleh dengan menaati perintah Allah. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat pemula atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqqi ar-rahmaniyah. Dan yang terakhir, tingkat terakhir atau al-kitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah mendapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam pembentukan insan kamil. Ihsan dan insan kamil mungkin merupakan 2 term yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Term insan kamil merupakan konsep yang lebih asing lagi bagi kebanyakan kaum muslimin. Term ini mungkin hanya dikenali di kalangan muslimin sufi saja. Ada orang yang mengatakan bahwa belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, ihsan, dan Islam sebagai pilar agama Islam dalam membentuk ihsan kamil. Yang pertama, mengenali sumber teologis, historis, dan fisiologis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, ihsan, dan Islam sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pojok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. Dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Yang kedua yaitu menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep ihsan kamil. Ihsan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya, kekonsiannya. Di dalam kedua jenis manusia ini ada manusia yang berproses meninggalkan kemonsterannya dalam bentuk ihsan kamil. Yang pertama, konsep manusia dalam Al-Quran, dan yang kedua, unsur-unsur manusia pembentuk ihsan kamil. Karakteristik ihsan kamil dan metode pencapaiannya. Yang pertama, karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan muster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak insan kamil maka manusia akan bertubuh muster tapi dalam wujud manusia. Untuk itu kita perlu mengenali tempat unsur untuk mencapai derajat insan kamil, diantaranya jasad, yang kedua hati nurani, yang ketiga roh, dan yang keempat sir atau rasa. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani.
Jadi sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari paradigma itu sendiri. Yang pertama secara etimologis. Jadi paradigma berasal dari bahasa Yunani dengan asal kata para dan digma. Paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir. Yang kedua secara terminologis. Jadi paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dan yang terakhir, paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Ada beberapa alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Dalam hal tersebut juga terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid. Jadi menegakkan pokok-pokok tauhid sebagai landasan beragama sangatlah penting eksistensinya. Sebab bersifat sebaliknya, yaitu syirik merupakan sifat yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sikap syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Yang kedua, meluruskan akidah manusia. Jadi menasihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Terbagi juga dalam beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 64, yaitu tidaklah kami turunkan Alkitab kepadamu kecuali agar kami menjelaskan kepada mereka apa yang mereka ikhtilafkan. Yang kedua, menjelaskan tugas-tugas pada Rasul khususnya dalam hal kabar dan pemberian peringatan. Yang ketiga, menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang kepenampilan para rasul. Dan yang terakhir, menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Poin selanjutnya yaitu meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Jadi Al-Quran telah menetapkan beberapa gaya dalam upaya meneguhkan akidah ini dan menasihkan akidah ini, yaitu yang pertama, menegakkan argumen-argumen akan terjadinya pembangkitan dengan menjelaskan kekuasaan Allah mengembalikan makhluk sebagaimanapun semula. Yang kedua, mengingatkan manusia akan penciptaan benda-benda yang amat besar sangatlah mudah bagi Allah, apalagi menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, tentunya sesuatu yang amat mudah bagi Allah. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah adanya pembalasan di akhirat, sehingga jelas ketidaksamaan orang yang berbuat baik dan berbuat buruk, termasuk balasan bagi orang-orang baik dan orang-orang jahat. Menjelaskan balasan yang ditunggu oleh orang-orang mukmin, yaitu pahala, keridaan, dan balasan yang disediakan bagi orang-orang kafir, siksaan dan kerugian. Alasan kedua mengapa paradigma Qur'ani ini sangat penting bagi kehidupan modern, yaitu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang pertama, meneguhkan kemuliaan manusia. Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan Allah berfirman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira, yang artinya, dan kami telah memuliakan keturunan Adam dan kami bawa mereka untuk menguasai daratan dan lautan, dan kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik, dan kami lebihkan kepada mereka atas kebanyakan dan sebagian yang telah kami ciptakan. Quran surah Al-Isra ayat 30. Poin selanjutnya yaitu menetapkan hak-hak manusia. Allah menciptakan manusia bebas berekspresi untuk berpikir dan berpendapat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah As-Saba ayat 46, yaitu Qul innama a'isukum biwahida antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafarraqu ma bisa bihikum min jinna in huwa illan nasirul lakum baini yadai asabin syadid, yang artinya, katakanlah sesungguhnya kami hanyalah memberi nasihat dengan satu perkara, hendaklah kamu beramal karena Allah, berduaan atau sendiri-sendiri lalu berfikirlah. Dan poin terakhir yaitu meneguhkan hak-hak duafa. Al-Quran secara khusus mengangkat hak-hak orang lemah agar tidak teraniaya oleh orang-orang kuat. Pembahasan selanjutnya yaitu menggali sumber historis, fisiologis, psikologis, sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern.
Jadi, Al-Quran tidak hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai masalah kehidupan umat Islam saat ini. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam aspek kehidupan, dan Rasulullah SAW menjadi role model dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur dan pemimpin setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya. Dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, dan Rasulullah hadir di hati mereka. Generasi tabi'in menjadikan Rasulullah sebagai panutan, dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qurani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Jadi ada beberapa alasan mengapa paradigma Qurani ini merupakan satu-satunya model dalam pada zaman modern ini. Yang pertama, ajaran Islam itu bersifat rasional. Yang kedua, ajaran Islam itu berkarakter atau tadarruj. Yang ketiga, ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul. Yang keempat, ajaran Islam bersifat takalif. Dan yang terakhir, ajaran Islam berkarakter atau ijaz. Jadi, umat Islam memiliki sumber norma dan etika yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan yang terjadi pada zaman sekarang. Adapun beberapa faktor yang menjadi kemunduran umat Islam pada abad ke-18. Yang pertama, umat Islam meninggalkan peran Al-Quran. Yang kedua, ilmuwan yang keliru. Yang ketiga, kesalahan lain. Yang keempat, hilangnya semangat ijtihad. Dan yang kelima, sikap para khalifah. Adapun beberapa kunci kesuksesan. Yang pertama, adapun beberapa kunci sukses dunia Islam. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Yang ketiga, meningkatkan visi Islam. Yang ketiga, penegasan prinsip pengetahuan Islam. Peran materi dari saya, maaf apabila ada salah kata maupun ada yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.